Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang takhrij hadis ikhtilaf ummati rahmat. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Maka ini hadis atau bukan? Maka kita simak penjelasan para ulama-ulama berikut. Qala al-Munawi, berkata Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir jilid 1 halaman 212. Qala Subki, berkata Subki Walesa bima'ruf indal hadis, bahwa ini tuh bukan hadis, bahwa hadis ini sudah diketahui di kalangan ahli hadis, walam akif lahu, dan tidak diketahui dari sanad yang sahih maupun yang palsu. Kemudian berkata Syekh Ahmad bin Shadiq Al-Ghamari dalam kitabnya Al-Mudawi jilid 1 halaman 235, dan menukil apa yang dikeluarkan oleh Suyuti dalam kitabnya Jami' Shaghir, yang diriwayatkan oleh An-Nasr Al-Maqdisi dalam Hujjah, wal Baihaqi dalam kitabnya Risalah Al-Asy'ariyah bi ghairi sanad, tanpa sanad, wa awraduhu Al-Hulaimi wal Qadi Al-Husain wa Imamul Haramain wa ghairuhum, dan yang lainnya. Nah, wala anahu, dan mungkin saja hadis ini tuh dikeluarkan oleh ahli hadis tapi tidak sampai kepada kita. Kemudian kemudian berkata Al-Hafidh Ahmad bin Shadiq, beliau menyanggah perkataan yang di atas ini, Du'ab al-Musnad, bahwa ini tuh merupakan aib bagi penulis di sini itu adalah Imam As-Suyuti. Iradu li hadal hadis, ketika beliau menukil ketika beliau mengutip hadis maudhu yang batil dan yang tidak ada asalnya, padahal beliau itu tidak mendapati seorang pun yang meriwayatkannya. Kemudian wamani tada ala dzakarum, dan barang siapa yang bersandar kepada ulama-ulama yang disebutkan Imam Suyuti tersebut, maka enggak boleh, maka jangan terpedaya dengan ulama-ulama tersebut, karena fainahum qaumusin, karena mereka itu spesifikasinya dalam bidang fikih, jadi mereka itu dalam bidang fikih, bukan dalam hadis. Kemudian dan mereka tidak mempunyai penguasaan terhadap bidang hadis, dan bahkan mereka itu, salah satu dari mereka yaitu ahli fikih tersebut, ada yang mengutip hadis palsu yang dijadikan hujah dalam hal hukum. Kemudian mereka menyandarkannya kepada sahihain. Nah, kemudian wal Baihaqi, dan Baihaqi itu memang itu seorang hafidz, kecuali emang ruh fikih beliau itu lebih besar, dan terkadang dia tuh punya kecondongan dan sedikit ta'assub. Kemudian wa hamluhu ala iradihi, dan memang nampaknya yang menjadi pemicu beliau dalam menulis hadis itu dalam kitabnya Risalatul Asy'ariyah ini, karena beliau itu punya kecondongan terhadap mazhab bidun isnadi ila dzalik, dan ta'assub terhadap mazhab tersebut. Kemudian maka kesimpulannya fal hadis la yusbit, maka hadis ini tuh tidak sabit. Nah, kita bisa lihat dalam kitab Maqasidah Hasanah. Nah, ini semua nama kitab-kitab nih. Nah, ini dari sini sampai sini nama kitab-kitab dan nama pengarangnya. Ini semua kitab itu adalah kitab yang membahas tentang hadis-hadis populer, yang mana dalam kitab ini semuanya itu menyebutkan bahwa hadis ini itu la yusbit, tidak sabit. Nah, jadi kesimpulannya bahwa selama hadis ini tidak sabit, maka selama itu pula hadis ini juga nggak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini tuh yang pertama ini bahwa ini tuh bukan hadis Rasulullah, dan tapi bagaimana dengan maknanya? Kesimpulannya makna ini bukan hadis. Ini
kesimpulannya bukan hadis, dan maknanya itu bisa sahih bisa enggak, karena ikhtilaf ini kan banyak diselisihkan oleh para ulama maknanya. Nah, ikhtilaf di sini itu maksudnya adalah ikhtilaf secara umum atau ikhtilaf yang berupa furu. Kalau ikhtilaf secara umum ya enggak benar. Tapi kalau misalnya ikhtilaf secara furu fikih, maka maknanya bisa jadi benar, yaitu bisa dibilang rahmat. Adapun yang ikhtilafnya yang manhaji kayak maka tidak bisa diterima, seperti orang Syiah yang mengkafirkan sahabat, kemudian salat wajibnya harus 3 kali, itu kan penyimpangan lainnya kan tidak bisa diterima. Jadi secara makna ini bisa sahih bisa enggak, tergantung furu ikhtilaf dalam bidang apa dulu. Kalau furu'iyah bisa sahih berarti, tapi kalau dalam bidang yang manhaji maka itu enggak benar, dan ini juga bukan hadis. Kayak gitu kesimpulannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.